Kita ketahui bahwa masyarakat Kecamatan Suranenggala ini selain bertani, selain nelayan, juga sebagian besar banyak yang berkecimpung di dunia seni dan budaya. Bahkan mungkin satu-satunya kecamatan yang masih menjunjung adat dan budaya. Namun kita semua tahu, di luar bahkan pemerintah daerah sendiri menganggapnya kita adalah zona merah saja, padahal kita zona kesenian juga, gitu kan. Nah, berbagai hal kita upayakan, tapi ternyata setiap ada event kesenian ataupun ada bantuan untuk kesenian larinya ke gesik maning. Nah, karena itu saya bersama beberapa generasi muda berupaya bagaimana caranya supaya pemerintah kabupaten ini ngelirik ning Suranenggala konon lho. Lirikan. Makanya kemarin bersamaan dengan Hari Jadi Kabupaten Cirebon, kami membuat satu event, yaitu Festival Budaya Bumi Baduran. Nah, festival itu kalau saja hanya kita yang lakukan, mungkin tidak akan ada hasil apa-apa. Saya berusaha supaya pimpinan kita, Pak Bupati, melihat sendiri bagaimana kompaknya kita, bagaimana seniman-seniman kita. Makanya saya minta pada saat malam itu, walaupun seharusnya menurut protokol kesehatan tidak boleh terlalu banyak, tapi ada dikandung maksud kami akan menunjukkan pada pimpinan bahwa Suranenggala itu kompak, Suranenggala itu daerah seniman, Suranenggala itu orang-orang yang menjunjung adat dan budaya. Makanya seluruh kuwu beserta perangkat dan istrinya saat itu kita hadirkan dalam acara Ramanan. Nah, itu yang membuat Pak Bupati akhirnya terkesan dengan kekompakan kita, dengan kehadiran para Mama lan mimiku seperangkate dan istrinya juga. Bahkan karena melihat di Suranenggala itu ternyata mamaku nganggo selempang, akhirnya pada hari jadi kabupaten, Pak Bupati biasanya tidak pakai selempang, pakai. Biasanya paling kalung blorong saja, tapi kemarin saya bilang gara-gara ada lengling Suranenggala kan. Nah, dan alhamdulillah walaupun dengan mengeluarkan segala daya ya, kemampuan kita cuma segini, keluarnya segini ya, alhamdulillah ternyata pancingannya kalau mancing mah berhasil gitu kan. Malam itu juga Pak Bupati menyampaikan bahwa siap untuk membangun panggung budaya atau gedung kesenian di wilayah Kecamatan Suranenggala. Dan itu ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pariwisata, Budaya dan Olahraga ya, yang menyampaikan juga siap untuk membangunkan. Tidak berhenti sampai di situ, dilanjutkan dengan diskusi ya, walaupun diskusinya diskusi kecil, bahwa tanahnya harus tanah Pemda. Saya bilang tanah Pemda
di Kecamatan Suranenggala tidak ada yang di pinggir jalan, ada di tengah-tengah sawah di Desa Suranenggala Kulon, dan itu tidak memungkinkan. Saya koordinasi lagi dengan BKAD. Saya bilang, bisa nggak sih tanah desa? Tanah desa tadinya harus diserahkan ke Pemda atau tukar guling tanah desa Suranenggala ditukar dengan tanah Pemda yang ada di Surangkulon. Tapi waktunya lama, lebih dari setahun, pegel. Pegel. Nah, saya kembali diskusi, pokoknya sih tas pelaksanaan festival, saya tidak diam, terus mencari terobosan, dan setelah diskusi dengan BKAD, alhamdulillah bisa pakai tanah desa. Artinya nanti kegiatannya bukan pembangunan aset, tapi pembangunan untuk diserahkan atau nanti dihibahkan. Nah, karena itu saya melihat bahwa dari 9 desa yang punya tanah kas desa masih luas di pinggir jalan adalah Desa Suranenggala, karena yang lain tidak di pinggir jalan negara. Tapi tadi saya diskusi, ternyata depannya tidak ada. Nah, loh, tinggal harus ada cari buat pintu masuknya. Kira-kira tanah siapa, apakah mau disewakan ke desa, atau lebih baik lagi kalau itu bisa dibeli oleh desa. Jadi yang terpenting adalah ini ada di jalan negara, ya. Kenapa harus seperti itu? Karena kita ingin ini jangkauannya ke depan. Ke depan kita akan kerjasamakan dengan yang namanya tour leader, ya, dengan Biro Perjalanan Wisata, supaya ke depan tuh misalnya saya mimpinya kayak di Batu Bulan kalau di Bali. Minimal setiap Sabtu Minggu seniman tuh bisa manggung dengan ada penontonnya dari luar kota, ya. Dan di situ akan hidup seniman, tidak nunggu panggungan bakal degawe baik. Jadi tiap Sabtu Minggu ada panggungan di situ, manggungnya, ya. Tidak usah ngedadak bikin panggung, karena panggung budayanya sudah ada, tempat penonton pun sudah ada, gitu kan. Nah, tinggal nanti seperti apa pengelolaannya. Karena itu kita harus memikirkan untuk jalan bis masuk. Jadi kalau misalnya di belakang desa, saya pikir nggak mungkin angel bis mancing menee. Masuk. Nah, masa desa dibuang? Karena itu di depan situ ada tanah, cuma nggak bisa masuknya. Monggo, ada tanah siapa, kira-kira itu bisa masuk, apakah mau dibeli dari dana desa? Boleh. Boleh Pak Ketua BPD, dari dana desa dibeli berapa meter itu untuk jalan masuknya, atau mau sewa berapa tahun. Tapi kalau sewa berapa tahun gitu kan, suatu saat orang tuanya yang punya tanah itu nggak apa-apa disewa, tapi tiba-tiba nanti ke depan anak cucunya tidak mau disewa, tutuplah, berabe. Nah, jadi mangga silakan dicarikan dulu solusinya, bagaimana untuk jalan masuknya untuk tanah yang di pinggir jalan, ya. Kedua, tadi
masyarakat sudah sepakat untuk tanah kas desa ini salah satunya dibangunkan gedung kesenian atau panggung budaya. Ini harus dibuat berita acaranya. Berita acara kesepakatan bahwa tanah kas desa Persil Anu seluas minimal 1 hektar itu siap untuk digunakan sebagai panggung budaya atau gedung kesenian. Kedua, dibuatkan peraturan desanya tentang peruntukan tanah kas desa bagi gedung kesenian. Ketiga, dibuatkan proposalnya permohonan kepada Pak Bupati untuk pembangunan panggung budaya atau gedung kesenian di Desa Suranenggala. Jadi kalau kita tidak tempuh jalan ini, insya Allah belum mungkin tercapai apa yang kita cita-citakan. Walaupun Pak Bupati sudah ngomong mau ngasih, tapi duduk main kayak wong tua main duit anaknya kicet nok. Harus ada proses karena ini adalah pemerintahan. Duduk pemerintahannya kimat dia. Bahkan pemerintahannya kimat dia sih bisa cari kita. Jadi sekali lagi mohon proses ini segera ditempuh. Kalau prosesnya ditempuh cepat ya insya Allah ini pun akan berjalan akan lebih cepat. Kalau engkau maning ya suwe maning gitu loh. Mangga untuk bagaimana akses masuknya dan lain sebagainya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Kuwu dan BPD untuk mencari solusi hal ini bersama masyarakatnya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa terwujud, apa yang menjadi harapan masyarakat bisa kita wujudkan juga, dan perjuangan teman-teman kita yang sudah dengan segala daya upaya walaupun pegel langkah bayarane, walaupun pergi pagi pulang pagi lagi, alhamdulillah ini adalah satu bukti baktinya generasi muda Kecamatan Suranenggala untuk perkembangan seni dan budaya di wilayah Kecamatan Suranenggala. Terima kasih teman-teman panitia yang mungkin ada hadir di sini, juga yang tidak hadir di sini. Pengorbanan yang tidak sia-sia, mudah-mudahan ini semua lelah teman-teman akan menjadi lilah. Amin. Amin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan ini, harapan kita bersama bisa terwujud dan seni serta budaya di wilayah Kecamatan Suranenggala bisa berkembang dengan lebih baik. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Camat atas sambutannya. Sekarang acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Barangkali bapak-bapak ada yang belum jelas atau mau menanyakan di mana tempatnya, bagaimana sistemnya ya. Di sini kan kita musyawarah gitu loh. Mana Pak? Iya. Pada Pak Ketua. Ya, mana Pak Ketua?